Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Gosok-Gosok Batu, channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Apa kabar semuanya pemirsa? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga juga diberi kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita gosok batu ini pemirsa. Kita celupin dulu sedikit di air biar kelihatan. Begini penampakan kulit luarnya pemirsa, ada lurik-lurik, loreng-loreng. Kira-kira kalau dibelah dalamnya warnanya seperti apa ya? Si bapak yang punya batu ini minta dibuatkan satu cincin. Minta dipilihin yang bagusnya pemirsa, teksturnya yang padat. Langsung saja kita eksekusi biar cepat jadi batunya. Seperti biasa sebelum kita gosok batunya, kita perhatikan dulu. Kita putar-putar. Tampaknya aman pemirsa, batu ini enggak terlalu banyak retak dan bolong-bolongnya. Digosok segini, minta digosokin bentukan mumbul. Tahap awal kita kupas sedikit ini batu. Dikarenakan batu ini awalnya sudah kelihatan ada coraknya pemirsa. Itu menandakan batu ini jenis batu bermotif. Kira-kira nanti kita dapat motif apa ya gitu pemirsa. Simak terus video ini sampai habis. Jangan di skip ya pemirsa. Tentunya ini perjalanan pembuatan batu ini masih panjang, biar saya lebih bersemangat. Selalu saya mohon dukungan pemirsa semua. Ini sudah 100.000 subscriber, terima kasih banyak tentunya buat semuanya. Dan selalu saya nggak lupa mendoakan seluruh pemirsa semua sehat selalu, diberi umur panjang, dilancarkan rezekinya, yang belum dapat jodoh segera mendapat jodoh, yang belum mendapat anak dan diberikan anak yang banyak, anak yang baik dan soleh tentunya. Dukung terus channel ini pemirsa agar saya lebih bersemangat dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, bagikan video ini ke teman-teman lainnya atau ke media sosial lainnya. Nah, tadi sudah kita kupas-kupas, sudah kita belah dua. Sudah dibelah dua lagi, dibelah lagi pemirsa. Ini yang kita ambil. Ini arah gosokannya itu arah ke kulit, dikarenakan tengah-tengahnya itu banyak porinya, jadi bagian kulitnya yang buat atasnya. Kita pola batu ini di mesin potong sampai setengah jadi, seterusnya digosok di mesin gurinda. Proses terus sampai dipasang ringnya. Nanti kalau sudah jadi batunya kita intip senter. Apakah batu ini jenis batu tembus? Oh ya pemirsa, awalnya batu ini didapat sama si bapak. Awalnya bapak ini lagi asik ngerokok ngopi sambil memandang-mandangin batunya yang banyak di sore hari. Bapak ini memang kolektor sejati pemirsa, punya batu ribuan bukan ratusan lagi. Nah, bapak ini biar nggak jenuh pemirsa, batu ini setiap sore atau dia sesudah nggak sibuk gitu pemirsa, batunya itu dilap-lapin satu persatu, dipandang-pandangin, diputer-puter, dipoles-poles dengan serbuk intan. Konon katanya pemirsa, tadinya si bapak ini suka ada berpikiran, ibaratnya banyak pikiran gitu pemirsa, dengan memandangin batu-batunya tersebut. Nah, biasanya gundah gulananya itu bisa reda. Nah, yang jadi masalah pemirsa, waktu bapak ini asik-asik memandangin batunya, tiba-tiba saja keasikannya terganggu oleh bunyi seekor tokek yang sangat kencang di belakang rumahnya. Tokek, tokek, tokek. Begitulah bunyi tokeknya kira-kira pemirsa, kurang lebih. Nah, dikarenakan tokeknya nggak berhenti-berhenti bunyinya pemirsa, bapak ini penasaran dan mencari arah bunyi suara tersebut. Dan benar saja si tokek tersebut lagi ada di pohon pinang pemirsa. Lagi dua-duaan rupanya tokeknya. Belum tahu juga itu tokeknya laki-laki sama perempuannya, kurang tahu, atau enggak juga laki-laki, soalnya bunyinya itu ganti-gantian.
Nah, dilihat Bapak ini katanya pemirsa, tokeknya besar sekali, segede lengan, kurang lebih 60 cm gitu perkiraannya pemirsa. Nah, dikarenakan Bapak ini pergaulannya sudah luas gitu, ada juga kolektor-kolektor tokek yang minta dicarikan tokek. Konon katanya harga tokek kalau udah melebihi 40 cm gitu harganya bisa puluhan juta. Nah, kalau 50 cm itu pemirsa bisa ratusan juta bahkan miliaran. Nah, Bapak ini pemirsa sedang melihat tokek tersebut, hatinya menggebu-gebu, udah kebayang harga tokek ratusan juta. Sayang disayang tokeknya di atas pohon. Bapak ini mencari akal buat agar tokeknya tersebut bisa jatuh gitu. Diambillah sebuah batu, digetok-getokin ke pohon pinang. Tapi sayang disayang tokeknya bukannya jatuh malah lompat ke pohon yang lain. Sampai-sampai tokek tersebut sudah nggak kelihatan batang hidungnya. Karena kesal si Bapak ini, batu tadi dilempar ke tanah. Nah, pas dilempar ke tanah baru sadar Bapak ini melihat batu tersebut ada corak kulitnya lurik-lurik. Nah, diambil pemirsa, dilihat lagi dengan cahaya senter. Ada berbagai macam warnanya. Penasaran dengan bongkahan batu tersebut ada warnanya, Bapak yang nemu batu ini datang ke kita minta dibuatkan satu cincin. Sudah masuk ke proses pengamplasan, bagian bawahnya sudah mengkilap. Kalau dilihat batu ini warnanya macam-macam juga pemirsa, ada merah gitu. Untuk proses selanjutnya kita amplas bagian atasnya dengan menggunakan stik. Sudah terpasang stik, lanjut ke proses amplas bagian atasnya. Kita ratakan dulu seluruh permukaan atasnya dengan amplas kasar. Nanti kalau sudah hilang bekas gurindanya, lanjut kita ganti amplasnya dengan yang bekasnya ukuran yang sama. Untuk amplas yang kita gunakan pada batu ini saat ini ukuran 240. Nah, dikarenakan batu ini jenisnya nggak mau diamplas basah, jadi kita amplas kering. Sudah rata di amplas, tadi kita ganti amplasnya dengan yang bekas. Kita amplas lagi batu ini sampai halus dan mengkilap pemirsa. Di amplas bekasnya ukuran yang sama 240. Finishing terakhir batu ini tetap kita menggunakan serbuk intan dan minyak baby oil. Oke, selesai sudah proses pengamplasan, sudah halus batunya, tinggal poles serbuk intan. Sebelum itu ringnya dulu kita dandanin, sepertinya ringnya ini bekas pakaian. Tampaknya memang bagian lehernya kurang rata. Kita ratakan sedikit bagian atasnya biar simetris, bagian lehernya yang tebal kita tipiskan. Oke, ringnya sudah cukup rapi, lanjut kita siapkan kulit poles. Serbuk intannya seperti biasa kita gunakan secukupnya, nggak boleh boros-boros. Kalau kebanyakan serbuk intannya juga nggak terlalu menggigit, nggak bisa kinclong juga nantinya. Kita poles batu ini sampai halus dan mengkilap atas dan bawah. Atasnya sudah mengkilap, bawahnya masih ketinggalan lemnya pemirsa, kita amplas dulu sedikit. Setelah ini baru kita poles lagi dengan kulit poles. Sudah mengkilap atas dan bawah, lanjut pasang ringnya. Cukup menggunakan lem saja, soalnya ini titaniumnya keras sekali dan juga tebal. Kalau dipaksakan untuk mengetriknya bisa-bisa batu ini gorompel. Wow, begini hasilnya rupanya pemirsa. Cukup banyak tampaknya warna pada batu ini. Ada warna hijau, hijau tua dan muda, warna kuning, warna orange, warna coklat,
Lengkap sudah batu ini, warnanya pemirsa bisa tergolong batu ini batu jenis pancawarna. Saatnya kita intip senter, ternyata nggak tembus sama sekali. Ya itu pun nggak masalah pemirsa, yang penting coraknya batu ini lumayan bagus. Ini batu yang sudah jadi dan sisa bongkarnya nanti kita balikin ke si bapak yang punya. Biarpun tokek nggak dapat, yang penting dapat batu yang mirip coraknya tokek. Semoga senang dengan hasilnya Pak.